Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menerangkan bab 1 tentang analisis transaksi dengan dosen pengampu Ibu Tantina Haryati dan Ibu Yulianti Raharjo. Kami dari pengantar akuntansi kelas E. Perkenalkan, saya Nadia Olivia Gozal bersama Cila Vidianata, Ardianti Prastiwi, dan Greta Praba. Baik, di sini saya Greta Praba akan menjelaskan tentang topik pertama yaitu karakteristik akun dan bagan akun. Karakteristik akun terdapat 5, ada aset, liabilities, owner equity, revenues, dan expense. Oke, yang pertama ada aset. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis bisa berupa fisik atau benda yang tidak berwujud. Contohnya, ada piutang usaha, beban dibayar di muka, gedung, dan peralatan serta tanah. Lalu berikutnya ada liabilitas. Merupakan utang kepada pihak luar atau kreditur. Contohnya, utang usaha, wesel bayar, dan utang upah. Yang ketiga ada ekuitas pemilik atau modal pemilik, merupakan hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah seluruh liabilitas dibayarkan. Lalu ada revenues atau pendapatan merupakan kenaikan dalam aset dan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual barang atau jasa ke pelanggan. Contohnya ada pendapatan jasa, pendapatan penjualan, pendapatan komisi, dan pendapatan sewa. Lalu ada expense, yaitu beban merupakan hasil penggunaan aset atau jasa dalam proses menghasilkan pendapatan. Contohnya, beban gaji karyawan, beban sewa, beban utilitas seperti air, listrik, telepon, beban perlengkapan, dan beban lain-lain. Lalu ada bagan akun. Bagan akun seperti pada tabel tersebut, penambahan aset dicatat di sisi debit kiri akun, sedangkan pengurangan aset dicatat di sisi kredit kanan. Masuk ke topik yang kedua yaitu double entry account system. Di dalam topik ini terbagi menjadi 5 lagi yaitu balance sheet account, income statement account, owner withdraw, normal balance sama journalizing. Yang yang pertama adalah balance sheet account. Jadi secara sederhana balance sheet account itu nilai dari aset itu sama dengan liabilities plus owner's equity. Baik, selanjutnya ada sistem akuntansi jurnal berpasangan. Itu yang pertama ada akun laporan laba rugi dan akun prefer. Yang pertama bisa dilihat dari akun laporan laba rugi, ada tabelnya. Nah, di situ akun kredit dan debit berhubungan dengan ekuitas pemilik, yang dimana apabila terjadi transaksi beban, jika beban menurunkan ekuitas pemilik disebut debit, dan jika beban menaikkan ekuitas pemilik disebut kredit. Seperti tabel ya. Lalu akun prefer bisa dilihat pada tabel juga, aturan perdebitan dan perkreditan prefer berdampak pada ekuitas pemilik. Karena prefer dapat menurunkan ekuitas pemilik. Jika terjadi kenaikan pada prefer disebut debit, namun jika terjadi penurunan pada prefer disebut kredit. Lalu selanjutnya ada normal balance atau saldo normal. Saldo normal adalah ketetapan pasti dalam ilmu akuntansi, di mana kita akan membahas posisi-posisi akun dalam akuntansi. Ada dua posisi, yaitu saldo normal debit dan saldo normal kredit. Ini adalah konsep dasar akuntansi yang sangat penting dan wajib kita pahami, yang dimana ada akun harta, beban, kewajiban, ekuitas, pendapatan, di mana akun harta bersaldo normal debit dan kemudian jika dia bertambah akan tetap di debit dan jika berkurang di kredit. Selanjutnya ada akun beban.
dengan saldo normal debit. Jika bertambah, dia masuk di debit, dan jika berkurang, dia masuk di kredit. Selanjutnya ada akun kewajiban dengan saldo normal kredit. Jika dia bertambah, dia akan masuk di kolom kredit, dan jika dia berkurang, akan masuk di kolom debit. Akun ekuitas dengan saldo normal kredit. Jika bertambah, dia akan masuk di kredit, dan jika berkurang, dia akan masuk di kolom debit. Akun pendapatan, saldo normal di kredit, dan jika bertambah di kredit, dan jika berkurang di debit. Tips, ketika terjadi suatu penambahan, maka posisi akan sama dengan saldo normal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika ada pengurangan, maka posisi akan berkebalikan dengan saldo normal. Yang selanjutnya adalah journalizing, atau biasa disebut dengan jurnal umum. Jurnal umum menggunakan aturan debit dan kredit, yang awalnya transaksi dicatat pada catatan. Dengan cara ini, jurnal berfungsi sebagai catatan kapan transaksi terjadi dan dicatat. Lalu, selanjutnya, di bawah terdapat transaksi dan akun-akun yang sering muncul pada kasus. Pada debit, kebanyakan seperti cash, account receivable, asset account, account payable, asset, or expense account, cash, and or other asset. Di kredit ada fees earn, ada account receivable, account payable, dan lain sebagainya. Dan transaksi yang sering muncul ada receive cash for service provided on account, receive cash on account, purchase on account, paid cash, owner investment, and owner withdrawals. Selanjutnya, penjurnalan dan posting buku besar. Pertama, transaksi akan ditulis ke dalam jurnal dan secara berkala entry jurnal dipindahkan ke akun-akun dalam buku besar. Proses pemindahan debit dan kredit dari entry jurnal ke akun-akun disebut posting. Langkah posting buku besar, yang pertama pastinya akan ada jurnal, dan di jurnal itu ada debit dan kredit. Nah, pada tahapan proses pemindahan dari jurnal umum ke buku besar posting itu, terdapat satu tanggal jurnal dipindahkan kepada kolom tanggal di buku besar. Kedua, halaman jurnal dipindahkan pada kolom referensi buku besar dengan penulisan JU sebelumnya. Jumlah pada jurnal dipindahkan ke buku besar sesuai dengan rekening akun. Yang dimaksud jika pada jurnal umum prepaid insurance terdapat pada debit, maka di akun prepaid insurance di buku besar akan masuk ke dalam kolom debit. Dan jika sebaliknya ada cash di jurnal umum di posisi kredit, maka di buku besar akan masuk pada posisi kredit juga. Dan jika di atasnya terdapat saldo seperti di akun cash, debit 25.000, di akun kredit 2.000, maka di balance akan berkurang sesuai dengan kredit yang ada. Selanjutnya, jumlah debit dan kredit di jurnal ditempatkan pada debit dan kredit buku besar, lalu kolom referensi jurnal diisi dengan nomor kode rekening buku besar yang digunakan. Selanjutnya ada trial balance atau neraca saldo. Trial balance atau neraca saldo adalah laporan yang digunakan untuk memastikan apakah terdapat kesalahan pada saat mencatat debit dan kredit dari jurnal ke buku besar. Di sini jumlah debit dan kredit harus balance. Langkah-langkah untuk menyusun neraca saldo yang pertama yaitu cantumkan nama perusahaan, judul neraca saldo, dan tanggal penyusunan. Step kedua yaitu membuat nama-nama akun dan masukkan pada kolom debit atau kredit. Step ketiga, jumlahkan kolom debit dan kolom kredit.
Step keempat, verifikasi bahwa kolom debit dan kolom kredit memiliki jumlah yang sama. Selanjutnya, kesalahan yang memengaruhi neraca saldo. Yang pertama yaitu jika selisih antara kolom debit dan kredit dengan selisih 10, 100, atau 1000, kemungkinan terjadi kesalahan dalam penjumlahannya. Kedua, jika selisih kolom debit dan kredit dapat dibagi dua, kesalahan mungkin disebabkan oleh saldo debit yang dimasukkan sebagai saldo kredit atau sebaliknya. Yang ketiga, jika perbedaan antara kolom debit dan kredit dapat dibagi 9, telusuri kembali saldo akun ke buku besar untuk melihat apakah ada saldo akun yang salah saat disalin dari buku besar. 4. Jika selisih antara total debit dan kredit tidak habis dibagi 2 atau 9, telusuri buku besar untuk melihat apakah saldo akun sebesar kesalahan tersebut telah terlewat dari neraca saldo. Jika menemukan kesalahan, tinjau jurnal untuk melihat apakah mungkin ada pencatatan debit kredit yang terlewatkan. 5. Jika kesalahan tidak ditemukan, proses akuntansi harus segera ditelusuri dari pencatatan jurnal. Kesalahan yang tidak mempengaruhi neraca saldo seperti ketika kita salah menaruh akun di debit atau kreditnya. Contoh, Lani membeli buku dengan harga 5.000 secara kredit. Dengan jurnal perlengkapan bertambah di debit, ekuitas di kredit. Emang benar nanti hasilnya tetap balance, tapi kita ada salah di proses pemasukan akun, yang seharusnya ekuitas yang benar itu adalah hutang. Dan yang benar yaitu perlengkapan bertambah di sebelah debit dan akun hutang bertambah di sebelah kredit. Apa-apa-apa? Lanjut, lanjut. Oh lanjut, ini slide-nya harus dihapus ya? Iya nggak sih? Iya. Hmm. Oke, dan yang terakhir adalah eh, objek 5, yaitu financial analysis and interpretations dengan metode horizontal analysis. Jadi, secara sederhana, analisis horizontal atau horizontal analysis adalah metode untuk melihat performa satu perusahaan dengan membandingkan keuangan tahun sebelumnya dengan tahun yang kita inginkan. Hal ini sangat diperlukan oleh suatu perusahaan guna mengetahui performa perusahaan tersebut apakah mengalami penurunan atau kenaikan. Jadi ini adalah salah satu contoh yang bisa kita lihat, yang bisa kita dapat dari contoh ini adalah horizontal analysis membandingkan sesama item yang sama dengan item sebelumnya. Maksudnya, jika kita ingin membandingkan menggunakan horizontal analysis ini, item misalkan kalau misalkan kita membandingkan wages expense, berarti yang tahun lalu juga kita ambil wages expense ya. Jadi kita membandingkan membandingkan sesama wages expense tahun sebelumnya dan tahun yang ingin kita bandingkan. Serta disertai dengan bersamaan dengan persentase kenaikan atau penurunannya. Jadi harus disertai dengan persentasenya. Lalu poin kedua adalah saat ada dua statement yang sedang dibandingkan, maka data statement terdahulu yang dijadikan sebagai patokan atau acuan. Jadi kalau misalkan kita membandingkan rent expense ada di tahun ke-1 dan tahun kedua, maka yang menjadi patokan atau acuan adalah tahun kedua
tahun keduanya atau tahun terdahulunya. Dan ini adalah key points Hmm, atau gampangnya, dalam horizontal analysis yang dibandingkan pasti item yang sama. Naik atau turunnya angka di item tersebut harus disertai dengan persentase kenaikan atau penurunannya. Saat ada dua item yang dibandingkan, maka yang menjadi acuan atau patokan adalah data yang terdahulu atau data yang lebih lama dari data yang ingin dibandingkan. Mungkin sekian presentasi yang dapat kita sampaikan pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.